Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan yang baik. Sebab dalam kasih-Nya lah kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20, kita akan melihat bagaimana dampak sebuah pergaulan dalam kehidupan kita itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita, bahkan mempengaruhi masa depan kita. Sebelum kita lebih jauh lagi melihat pembacaan kita persiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku, oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau tempat perlindunganku. Engkaulah tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karena-Mu. Sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku, oleh karena kuasa-Mu, dan ku berseru memanggil nama-Mu. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Sungguh, sungguh hatiku melekat padamu. Engkau kan meluputkanku dan membentengiku,
Hanya Kau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan selama-lamanya. Dan kami bersyukur, dan kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Sebab hanya bagi-Mu lah ya Tuhan segala pujian. Sebab hanya bagi-Mu lah ya Tuhan segala hormat dan pujian, keagungan. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiara lama-lama-Mu, ya Tuhan. Dengan segenap hati kami bersyukur, memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur, tinggikan nama-Mu. Ku bersyukur, mengagungkan Kau Tuhan. Kiara lama-lama-Mu, sikini-re-re-re-re-re-re, mata-kana-la-la-la-la-la-la-la-la, sikina-la-lama-lama-lama-ya-la-lama-ya-se, sikina-l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 a. Dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Ku bersyukur memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami angkat hati dan menyembah-Mu, bersyukur kepada-Mu. Ya lama-lama, oh rapatakalala-lala-lala-lala, oh nabasera-lala-maya-lala-maya, sikini-ya-lala-lama-lama, sikini-ya-lala-lama-lama-lama-ya-lala-lama. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik.
maka kita akan melihat ternyata ada hal yang begitu penting yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, yang mungkin terkadang kita tidak menyadarinya. Bahkan ini bukan hanya berpengaruh bagi kehidupan kita sekarang ini juga, tapi hal itu dapat mempengaruhi kehidupan kita bahkan untuk masa depan kita. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, tunjukkan kepada saya siapa teman Anda, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana masa depan Anda. Nah, melalui ungkapan ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa ternyata masa depan kita juga banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, sahabat, bahkan mungkin dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dari inilah kita sudah dapat gambaran yang sangat jelas buat setiap kita, bahwa dengan siapa kita bergaul kita akan menjadi seperti mereka. Kita bergaul dengan orang bijak, maka kita menjadi orang bijak, dan tentu saja masa depan kita mengarah pada masa depan yang jauh lebih baik lagi. Tetapi bila kita salah bergaul dan kemudian kita bergaul dengan orang bebal, ya kita akan menjadi bebal. Maka ujungnya kehidupan kita, masa depan kita menjadi malang. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jelas sekali lewat apa yang kita dengar dari firman Tuhan ini, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu turut menentukan masa depan kita. Orang-orang di sekitar kita juga menentukan sukses kita di kemudian hari. Apakah kita akan menjadi orang yang berhasil ataupun tidak, menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu juga banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada contoh yang menarik persahabatan yang baik antara Daud dan Yonatan. Mereka berdua adalah orang yang membangun sebuah persahabatan yang begitu baik. Ada kalanya Yonatan merasa lemah dan Daud menguatkan Yonatan. Demikian pula sebaliknya, ketika Daud lemah, Yonatan pun menguatkan hatinya Daud sehingga dia tetap percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah gambaran persahabatan, pertemanan yang baik, sehingga tidak mengherankan juga membawa satu dampak yang jauh lebih baik lagi. Memang terkadang ada satu sisi dalam kehidupan kita dapat memberikan pengaruh pada mereka semuanya. Tetapi tidak selalu demikian. Terkadang kita justru lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau salah satu contoh orang yang dapat memberikan dampak dan pengaruh buat lingkungannya, dan kemudian orang-orang itu kemudian mengalami perubahan hidup yang luar biasa dalam hidupnya adalah Daud. Ketika Daud melarikan diri dari Saul dan kemudian dia bersembunyi di Gua Adulam, maka disitulah mulai berkumpul orang-orang mendatangi Daud. Tapi ternyata yang ikut bersama dengan Daud adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan juga. Daud sedang mengalami kesulitan karena dikejar oleh Saul. Ada banyak orang juga yang datang bersembunyi di situ dan kemudian mengikut Daud adalah orang-orang yang dikejar utang piutang dan lain sebagainya. Mereka sedang mengalami masalah. Tetapi kemudian Daud memberikan dampak dan pengaruh yang baik buat setiap mereka, dan akhirnya mereka menjadi orang yang mengikut Daud tetapi juga menjadi pahlawan-pahlawannya Daud yang banyak membantu dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita perlu memperhatikan, sebab orang-orang yang berada di sekeliling kita, di sekitar kita, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan setiap kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, Rasul Paulus mengatakan pergaulan yang buruk itu merusak. Nah, kalau kita dikelilingi kehidupan kita, orang-orang sekitar kita adalah orang yang memiliki pergaulan yang buruk, maka dapat dipastikan seperti firman Tuhan katakan, itu merusak kebiasaan baik dalam hidup kita, merusak bahkan mungkin masa depan kita. Sebab masa depan kita juga banyak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Teman-teman kita hari ini akan menentukan sukses kita besok. Nah, kalau teman-teman kita hari ini adalah orang-orang yang memiliki dampak dan pengaruh yang buruk buat kehidupan kita, nah tentu saja itu akan berpengaruh juga buruk untuk masa depan kita. Sebab masa depan kita ditentukan juga untuk yang kita kerjakan hari ini.
Nah, kalau hari ini dalam kehidupan kita banyak bergaul, berjalan dengan orang-orang yang hidupnya bebal, hidup pergaulan yang buruk, itu akan sangat merusak masa depan setiap kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini, itu berarti dalam kehidupan kita mesti dalam kehidupan ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, dikelilingi oleh teman-teman, oleh orang-orang yang positif, yang dapat memberikan dampak hidup yang baik buat setiap kita. Kita perlu dikelilingi kehidupan kita dengan orang-orang yang membangun, yang bukan merusak, yang memberikan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk. Oleh karena itu, kita perlu mari belajar melihat keadaan sekeliling kita. Coba kita evaluasi kembali hidup kita. Selama ini kita bergaul dengan siapa? Nah, kita bergaul dengan siapa, kita akan menjadi seperti mereka. Kita bergaul dengan orang yang sukanya mungkin memaki, ya kita akan menjadi sama seperti mereka. Kita akan menjadi orang yang suka memaki. Kita bergaul dengan orang yang mungkin suka dengan minuman keras dan lain sebagainya. Kita akan lama-kelamaan, kalau kita terus bergaul, berjalan dengan mereka, kita bisa menjadi sama seperti mereka. Dan dalam kehidupan kita, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupannya, itu akan merusak dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya kita mesti selektif jadi orang, sehingga di dalam kehidupan kita tidak dikelilingi dengan orang-orang yang salah dan keliru, tapi kita perlu bijak dalam memilih teman, dalam bergaul. Berteman itu dengan siapa saja, tetapi untuk bergaul itu tidak dengan sembarang orang. Karena biasanya orang mengalami sebuah kehidupan yang makin memburuk itu akibat pergaulan yang buruk. Ada banyak orang yang dulunya mungkin hidupnya baik, memiliki kebiasaan baik, mungkin rajin beribadah, melakukan segala sesuatu dengan baik, tetapi ketika dia salah dalam bergaul, kemudian dia mulai menjauh dari Tuhan dan mulai melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bergaul dengan orang yang suka dengan minuman keras, bergaul dengan orang yang mungkin suka berjudi dan lain sebagainya. Nah, pergaulan-pergaulan itu akan merusak dalam kebiasaan hidup kita. Sehingga yang kita tadinya memiliki sebuah kebiasaan yang baik, kita akan menjadi sama seperti mereka. Terkadang kita menganggap remeh, kita berkata, enggak mungkin, saya kok kuat, saya mampu. Jangan lupa, orang bisa, itu karena biasa. Orang kok tiba-tiba bisanya dia berjudi, bisa-bisanya dia suka minuman keras dan sebagainya, itu bisa karena biasa. Mungkin awalnya dia nggak bisa lakukan itu semuanya, tetapi ketika dalam pergaulannya dengan pergaulan yang buruk itu, kemudian ditawari untuk ayo coba sedikit-sedikit, coba ikut-ikutan dulu dan lain sebagainya. Awalnya coba-coba, lama-kelamaan karena kita biasa, itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita terus lakukan, itu menjadi karakter yang melekat dalam hidup kita, dan kita menjadi sama seperti mereka. Sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita mesti hati-hati, bijak dalam bergaul. Sebab pergaulan itu akan mempengaruhi banyak dalam kehidupan kita. Lebih jelas lagi dalam Mazmur pasal yang pertama. Di situ kita akan melihat betapa besarnya ternyata dampak dan pengaruh sebuah pergaulan. Memang tidak terlihat langsung dampaknya begitu cepat besar mengubah kehidupan kita. Pelan tapi pasti pergaulan yang buruk itu akan merusak kehidupan setiap kita. Mari kita melihat sejenak dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada yang namanya tiba-tiba, atau bahkan memang dari sejak lahirnya orang ini punya kebiasaan yang tidak baik, tidak mungkin. Tetapi sesuatu terjadi bukan karena tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses yang tanpa kita sadari kita sedang menuju ke arah hal itu. Firman Tuhan mengatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang kemudian tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang pertama ini menunjukkan sebuah peningkatan yang terjadi. Awalnya berjalan, kemudian dia berdiri, dan kemudian duduk tinggal bersama dengan mereka.
Ini menunjukkan sebuah peningkatan. Yang tadinya berjalan bersama, kemudian dia berdiri, dan kemudian dia duduk, dia tinggal bersama. Dan tiba-tiba hidupnya menjadi sama seperti mereka. Kalau saya boleh umpamakan seperti halnya ketika kita berada di tepi pantai, terkadang tanpa kita sadari karena kita mungkin awalnya kita di pinggir pantai, di air yang dangkal. Tapi karena kita tanpa sadari tiba-tiba air pasang dan kita kemudian ada ombak yang menggerakkan kita sedikit lebih maju tanpa terasa kita salah dibawa ke tempat yang lebih dalam lagi. Nah, kalau kita nggak bisa berenang, kita akan tenggelam. Nah, demikian juga bahaya dari sebuah pergaulan yang buruk. Memang dampaknya tidak langsung terasa. Begitu bergaul langsung berubah, tidak. Tapi biasanya pelan tapi pasti itu memberikan dampak dan pengaruh yang buruk buat kehidupan kita hari ini, tetapi juga buat hari depan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita perlu berhati-hati dan bijak dalam memilih teman. Terutama teman untuk bergaul. Nah, kata bergaul itu berjalan. Kita menyediakan waktu yang intens, yang sering dalam hidup kita. Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dengan siapa kita lebih banyak menghabiskan waktu hidup kita bergaul. Nah, kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu kita bergaul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang keliru, tidak mengherankan hidup kita pun bukan tiba-tiba sebenarnya, tapi sesuatu yang bisa karena biasa. Nah, itu sebabnya kemudian kita mengalami hal yang demikian. Kita banyak bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Kita akan mengalami makin keserupaan dengan Tuhan dalam hidup setiap kita. Ketika lebih banyak kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal yang lainnya, kita akan menjadi sama seperti mereka. Itulah kekuatan, dampak, dan pengaruh dari sebuah pergaulan. Nah, oleh karenanya kita perlu memperhatikan ini, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, yang bisa memberikan dampak yang baik, yang juga mau membangun dalam kehidupan kita, bukan merusak, yang memberikan dorongan dalam hidup kita. Kalau kita berbuat hal yang keliru, dia akan mengingatkan, akan menegur kita. Tapi kalau kita melakukan apa yang benar, dia akan mendorong kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Nah, teman yang demikian yang kita perlukan dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup kita adalah memiliki sebuah kehidupan yang baik. Bukan teman yang palsu, yang hanya menjadi seorang sahabat karena ada apanya, bukan apa adanya. Coba saudara perhatikan, mengapa orang kemudian terlibat dalam narkoba dan lain sebagainya. Terkadang awalnya sepele karena sebuah pergaulan. Mungkin awalnya coba-coba, diberikan gratis dan lain sebagainya. Nah, lama-kelamaan kemudian dia mengalami ketagihan dan kemudian terikat dengan hal itu. Bukan tiba-tiba, tapi sesuatu karena dampak dari sebuah pergaulan. Nah, oleh karenanya kalaupun hari ini kita sudah terlanjur memiliki sebuah pergaulan yang buruk, yang tidak baik, maka langkah yang mesti kita lakukan adalah kita menarik diri dari pergaulan itu. Bukan berarti kita tidak berteman dengan mereka, kita tetap berteman, tetapi kita menarik dulu dari pergaulan itu, dari hal yang sifatnya insen yang tadinya kita lebih sering, kita mulai mengurangi dan kita mulai melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kita mulai kemudian perlu dikelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. Tetapi juga bagian dalam hidup kita, bukan saja kita jangan mencari teman yang salah, tapi kita juga jangan jadi teman yang salah. Bagian yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita perlu belajar bahwa mari belajar untuk bergaul, berjalan, dan hidup dengan orang yang bijak. Sebab dengan bergaul dengan orang bijak akan menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Firman Tuhan mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Saya teringat ketika zaman masih sekolah di SMA, maka biasanya salah satu strategi yang dibuat oleh guru-guru pada waktu itu biasanya membuat kelompok-kelompok belajar. Jadi guru-guru paling lebih tahu tentang kemampuan murid-murid yang ada, sehingga anak-anak yang kurang cakap, kurang pintar itu akan dimasukkan di kelompok-kelompok dengan orang-orang yang cakap, yang pintar, atau anak-anak yang tadinya kurang antusias untuk belajar, agak malas untuk belajar, dimasukkan di kelompok-kelompok yang rajin belajar. Sehingga tujuannya adalah supaya saling mempengaruhi satu dengan yang lain.
Sehingga yang tadinya malas belajar, dia ikut kelompok belajar dengan yang rajin belajar, supaya dia tertular juga ikut rajin belajar. Nah, ternyata lewat hal inilah banyak memberikan dampak pengaruh yang positif, yang baik. Sehingga ada banyak anak-anak yang tadinya mungkin kurang cermat, kurang pandai, kurang pintar, kemudian menjadi pintar dan kemudian dapat mengerti segala sesuatunya. Mengapa? Karena lewat sebuah pergaulan, lewat kelompok belajar itu, sehingga memberikan dampak dan pengaruh yang baik. Nah, itulah yang mestinya juga kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang malas kemudian bergaulnya dengan orang yang malas, ya kita bisa melihat masa depannya seperti apa. Tetapi dalam kehidupan kita perlu untuk kemudian bergaul dengan orang-orang yang tepat, sehingga dalam kehidupan kita mendapatkan pengaruh, dampak, impact yang baik buat setiap kita, sehingga kita menjadi orang yang terdorong untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Yang terakhir, supaya dalam kehidupan kita juga mulai untuk kita bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga lebih banyak bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sumber hikmat kita. Dengan berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat, kita menjadi orang yang bijak. Bergaul dengan Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Semakin intens, semakin dekat, maka hal itu akan makin mengubahkan kita menjadi sama seperti mereka. Saya tutup dengan hal ini. Kalau saudara melihat, mungkin pada awalnya ketika orang menikah, mungkin mukanya belum kelihatan persis, ada kemiripan. Tapi saudara perhatikan, kalau orang yang sudah menikah dan kemudian dalam jangka waktu yang mulai agak lama, biasanya kalau melihat muka mereka ada sisi kemiripan. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebuah persekutuan. Nah, ketika persekutuan itu terjadi, maka kemudian itu memberikan dampak dan pengaruh. Demikian pula dengan kehidupan kita. Semakin kita banyak bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan mengubahkan kita, sehingga hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, ketika hidup kita makin seperti Kristus Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita mesti berubah oleh pembaharuan budi kita, dan kita makin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, memiliki sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kita memiliki sebuah masa depan yang indah dan penuh dengan pengharapan dalam Kristus Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami sadar bahwa pergaulan dalam kehidupan kami sangat berpengaruh. Orang-orang di sekitar kami juga sangat memberikan pengaruh untuk masa depan kami, Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan pagi hari ini kami belajar untuk lebih bijak dan selektif lagi dalam memilih lingkungan dalam bergaul, sehingga kami tidak salah di dalam bergaul yang kemudian itu hanya akan merusak kehidupan kami, merusak kebiasaan dalam hidup ini, bahkan merusak masa depan kami, Tuhan. Tapi kami belajar untuk mau mendengarkan firman-Mu, sehingga kehidupan kami mengarah pada hal yang jauh lebih baik lagi. Kami jadi orang yang lebih bijak, orang yang hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini memberkati kami semuanya yang boleh mengikuti doa pagi dimanapun saudara berada. Biar kasih dan kemurahan kebaikan Tuhan senantiasa boleh mengalir atas kehidupan setiap kita dan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita semuanya. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap menyatakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami terus boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Mari yang bersyukur menerima berkat Tuhan bersama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi, selamat aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.